Udara dingin pegunungan utara berputar kencang ketika Tousan Yearais menatap pemuda asing di hadapannya. Pemuda itu tersenyum ramah, seolah tak memiliki niat jahat sama sekali. Namun, sepasang mata biru jernihnya begitu menusuk, membuat siapapun yang menatapnya merasa seakan pikirannya dibersihkan. Secara kasat mata, pemuda itu tak tampak istimewa. Pakaian kulit sederhana seperti milik seorang prajurit bayaran, senjata yang tak tampak berharga, tubuh yang belum matang benar. Namun, aura yang keluar darinya cukup untuk membuat seorang raksasa sekuat Tousan Yearais terdiam dalam kegelisahan. Tousan Yearais bimbang. Haruskah ia menghadapi pemuda ini, atau mendengarkan peringatannya dan berbalik arah? Namun keraguan itu hanya berlangsung sekejap. Dengan gerakan mantap, ia merentangkan telapak tangannya. Es halus berderak, menyatu dan membesar, hingga dalam sekejap membentuk sebilah kapak raksasa. Kapak suci es, senjata ilahi yang ukurannya bahkan melampaui tubuh tingginya yang menjulang 8 kaki. Dengan mudah ia menyandarkan kapak itu di bahu, menatap pemuda itu dengan penuh wibawa. "Aku tak tahu siapa kau, tapi lebih baik minggir." Namun, pemuda itu, Eliban, hanya menghela napas kecil, seolah kecewa. "Aku sudah bilang, aku menahanmu demi kebaikanmu." Ucapannya tak masuk akal. Tapi sebelum Tousan Yearais sempat menjawab, suara gemuruh terdengar. Ia menoleh, dan terkejut. Tebing salju yang semula mulus kini tergores cekungan dalam, seperti baru saja diremas oleh tangan raksasa. Tak lama, longsoran besar bergemuruh turun dari puncak. Eliban kini berdiri tepat di hadapannya, entah sejak kapan. "Kau, baru saja mati sekali." Merinding, Tousan Yearais refleks mengayunkan kapak suci es dengan kekuatan penuh. Hantaman itu membelah udara, membekukan udara sekitarnya, menghancurkan apapun yang tersentuh. Namun, kapak itu hanya menghantam kehampaan. Eliban telah berdiri di belakangnya. "Kau tidak mendengarkan, kan?" bisik Eliban dingin. Seketika tubuh Tousan Yearais berhenti bergerak, seolah dipaku takdir. Ia hanya bisa menggerakkan matanya, menatap pemuda itu dengan keterkejutan. Lalu tangan Eliban melingkar di lehernya. Dengan tubuh yang jauh lebih kecil, ia mengangkat Tousan Yearais seperti boneka, tanpa perlawanan. Mata biru itu kini memancarkan sesuatu yang berbeda, kegelapan pekat penuh amarah. Bukan sekadar marah biasa, tapi kemarahan yang lahir dari jurang neraka. "Bodoh. Kau bahkan tak tahu siapa yang membuat dunia ini tetap berjalan, sementara kau hanya bersenang-senang dengan makanan dan permainanmu." Suaranya bergetar, menekan dada Tousan Yearais hingga ia hampir tak bisa bernapas. Akhirnya, Eliban melepaskan cengkeramannya. Tousan Yearais jatuh terhuyung, terengah-engah mencari udara. Ketika ia menengadah lagi, pemuda itu kembali mengenakan senyum ramahnya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Karena itu, jangan pergi. Jika kau mati, dia akan sangat menyesalinya." Dengan senyum terakhir yang memesona, Eliban berbalik dan menghilang di antara badai salju, seakan ia hanyalah fata morgana. Tousan Yearais terdiam, tubuhnya masih gemetar, hanya mampu bergumam. Siapa sebenarnya dia? Sementara itu, Alon melangkah keluar dari bangunan berbentuk kubah. Ia mengingat kembali suara dari kegelapan yang menyebutnya aberration dan memberitahu tentang reversal of heaven. Lalu pandangannya kembali pada gulungan naskah di balik jubahnya. "Capai peringkat kelima," begitu bunyinya. Meski ia menguasai bahasa kuno, istilah itu tetap terasa janggal. Para penyihir sejati tidak pernah menggunakan sistem peringkat. Namun jelas, ada sesuatu yang menghubungkan pesan itu dengan jalannya sendiri. Pikirannya buyar ketika sebuah suara lembut memanggilnya. "Tuanku." Yutia berdiri di pintu gua tak jauh dari sana. Matanya penuh kecemasan. "Anda baik-baik saja?"
Alon mengangguk. Aku baik-baik saja. Namun Yutia menatap noda darah di wajahnya. Kalau begitu, kenapa ada darah? Alon mencoba menenangkannya, menyebut itu hanya momen singkat, bukan pertempuran. Tapi rasa khawatir Yutia tak sepenuhnya hilang. Maka ia bertanya tentang penyelidikan yang Yutia lakukan. Wanita itu menjawab sudah selesai. Kalau begitu, tidak perlu melihat altar di dalam. Kita bisa langsung kembali, kata Alon. Namun wajah Yutia merajuk. Ia menggenggam lengan jubah Alon, menatapnya diam-diam, lalu menarik-nariknya pelan. Alon kebingungan, dingin keringat di punggungnya. Ia teringat sebuah percakapan lama, tentang saat Yutia merasa diabaikan ketika mereka melihat bunga primrose malam. Akhirnya ia mengalah. Baiklah. Kita akan melihatnya sebelum pulang. Seketika wajah Yutia kembali berseri, senyumnya memancar hangat. Alon hanya bisa menghela napas dalam hati. Sepertinya itu jawaban yang benar. Keesokan harinya setelah meneliti altar di dalam gua bersama Yutia dan kembali ke markas depan, Alon menerima laporan dari Deus. Jadi, kalian tidak bertempur melawan para barbar? Tanya Alon dengan dahi berkerut. Tidak. Anehnya, mereka sama sekali tidak muncul, jawab Deus. Sebaliknya, ada jejak yang menunjukkan kalau seorang Outer God sempat menampakkan diri. Alon terdiam. Outer God muncul. Benar. Langit sempat memerah, seperti saat Ultutus turun waktu itu. Tapi, tak lama kemudian lenyap begitu saja. Keterangan itu membuat Alon berpikir. Jika benar ada Outer God yang muncul, lalu siapa yang melenyapkannya? Ia menduga, bisa jadi para barbar sendiri yang menanganinya. Mungkin mereka memandang sosok yang turun kali ini sebagai musuh, berbeda dengan Ultutus yang pernah mereka sembah. Dan jika Tousan Yearais ada di pihak mereka, kemungkinan itu terasa masuk akal. Alon mengangguk pelan. Sosok itu memang luar biasa, dengan kekuatan menciptakan sekaligus meregenerasi Ice Root yang bagi orang lain tak berguna, tapi di tangannya menjelma senjata mematikan. Ia sendiri pernah merasakan betapa mudahnya perjalanan di labirin kala bersekutu dengan pria tersebut. Terima kasih atas laporannya, ujar Alon akhirnya. Deus menunduk. Apa yang akan Anda lakukan sekarang, Markis? Urusanku di sini sudah selesai. Sebelum kembali ke Caliban, ada satu tempat yang harus kusinggahi. Ekspresi kecewa sekilas muncul di wajah Deus, namun segera ia samarkan. Setelah berpamitan, Alon melangkah keluar, dan langsung disuguhi pemandangan aneh. Di sana, Reinhardt sedang berusaha membentuk segel dengan tangannya, sementara Silly mengoreksi dengan penuh semangat. Itu hampir benar. Sekarang, kau hanya perlu berdoa 3 kali sehari. Apa ini benar-benar bisa memberiku kekuatan? Reinhardt terdengar ragu. Jangan ragu. Doa tanpa keyakinan itu sia-sia. Bentak Silly. Reinhardt mencoba membalas, menyebut nama Markis Palatio, namun Silly langsung mendelik marah. Itu penghujatan. Kau tak boleh menyebut namanya sembarangan. Alon hanya bisa menghela napas saat melihat Reinhardt terpojok, nyaris menyerah pada doktrin Silly. Di sisi lain, Mark yang baru keluar dari barak, melihat pemandangan itu, lalu tanpa suara langsung berjalan mundur kembali masuk, seolah tak pernah ada di sana. Apa aku sebaiknya benar-benar memberinya sedikit kekuatan? Gumam Alon dalam hati, mulai mempertimbangkan hal itu. Beberapa jam kemudian, rombongan Alon berangkat dengan kereta menuju Caliban. Namun kali ini, hanya partai inti yang ikut serta. Yutia tertahan oleh urusan Rosario, Eliban masih sibuk merampungkan penyerbuan Dungeon, sementara Silly dengan penuh semangat bersumpah akan tetap tinggal demi menginjili lebih banyak orang sebelum menyusul nanti. Di dalam kereta, Alon masuk ke dalam keadaan kontemplasi. Ia menatap bintang-bintang dalam ranah keilahian Kalanen.
Berkat kerja keras Sili, cahaya divinitas kini lebih terang daripada sebelumnya. Di antara banyak bintang itu, ia melihat satu yang sangat redup, iman Reinhardt. Imannya begitu lemah, bahkan jika kuberi kekuatan, belum tentu bisa ia gunakan. Namun, rasa bersalah membuatnya tetap melakukannya. Ia mengalirkan kekuatan ke bintang Reinhardt, meski tanpa sengaja memberi lebih banyak dari yang diniatkan. Bintang itu segera bersinar terang. Tak lupa, ia juga menyalurkan sedikit kekuatan ekstra pada Sili, sebagai bentuk balasan atas dedikasinya. Saat Alon membuka mata kembali, Evan bertanya, "Markis, kita benar-benar menuju timur dulu sebelum kembali ke Caliban?" "Ya, hanya beberapa hari, tetap di wilayah utara." 2 hari kemudian, rombongan mereka sampai di sebuah gua besar tersembunyi di pegunungan bersalju. Sementara itu, para kesatria gerhana matahari mulai kehilangan semangat. Mereka memang menyaksikan kuasa Alon, dan pernah mempercayai janji bahwa mukjizat akan diberikan kepada yang beriman. Namun karena tak satu pun, selain Sili, yang mampu menampakkan mukjizat nyata, perlahan iman mereka terkikis. Bahkan Reinhardt pun sejak awal sulit menyembah Markis Palatio sebagai dewa. Baginya, sang Markis masihlah manusia yang pernah ia ajak bicara. Kekaguman bisa tumbuh, tapi tidak iman. Ia merasa bodoh karena pernah tergoda oleh bujukan Sili yang menjanjikan kekuatan untuk mengalahkan saudaranya. Namun segalanya berubah di medan perang. Saat ratusan barbar menyerbu, Reinhardt yang awalnya mengabaikan ajaran Sili, tiba-tiba teringat kata-katanya. Dengan setengah putus asa, ia memejamkan mata, membayangkan sosok Palatio bukan sebagai manusia, melainkan sebagai dewa bertanduk dengan tubuh diliputi petir, seperti yang pernah ia lihat di hutan Lonovelia. Ia membayangkan kilat, lalu menghunus meteor sword. Dan saat itu, besar, langit pecah. Petir menggelegar, menjatuhkan ratusan barbar ke tanah. Dari bumi pun menyembur ratusan kilatan cahaya, meluluh lantakkan musuh dalam sekejap. Reinhardt berdiri terpaku, pedangnya masih terangkat. Apa? Ini benar-benar berhasil. Mark, yang menyaksikan dari dekat, tak kalah kaget. Itu, benar-benar berhasil. Kesatria gerhana matahari menatap dengan mata membelalak. Suara mereka bergema nyaris serempak. Pedang kedua, barusan menggunakan petir kalanan. Dan seperti api yang menyambar ilalang kering, kabar itu segera menyebar. Apa yang awalnya hanya keyakinan samar kini berubah menjadi keyakinan nyata. Berkat sedikit rasa bersalah dari Alon, satu mukjizat telah mengubah medan perang, dan menyalakan wabah iman di kalangan para ksatria. Di dalam sebuah gua bersalju di pegunungan utara, Alon berdiri menatap sebuah benda kuno yang memancarkan cahaya samar. Di sampingnya, Evan memandang heran. "Jadi ini yang ingin kau dapatkan?" tanya Evan. Alon mengangguk tanpa melepaskan pandangan dari artefak itu. "Ya, benda itu adalah 2 cincin yang terhubung dengan rantai, menyebarkan cahaya aneh yang seakan berdenyut dengan energi magis." Alon mengenalnya dengan baik, Connected Circular Dance. Sebuah item yang dulu selalu ia bawa saat memainkan Psychedelia. Evan menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Kelihatannya tidak istimewa. Begitukah?" sahut Alon tenang. "Ya, memang agak aneh 2 cincin dihubungkan rantai, tapi bentuknya biasa saja." Alon tersenyum tipis. Penampilannya memang tidak berarti apa-apa. Sebelum Alon menjelaskan, Basiliora ikut menyela dengan nada merendahkan. "Bim, manusia, bahkan itu pun kau tak tahu." Evan mendengus. "Kalau begitu kau tahu, jelaskan saja. Kenapa aku harus menjelaskannya padamu?" balas Basiliora ketus. "Kalau tak mau menjelaskan, kenapa ikut campur, kepala ular?" Aku hanya ingin menertawakan kebodohanmu." Percakapan itu kembali berubah menjadi adu mulut kecil yang tak berujung.
Alon, sudah terbiasa dengan hal itu, hanya menghela napas dan menatap lagi artefak yang disebut Circular Dance. Ia tahu betul kegunaan sebenarnya, Circular Dance adalah alat konversi mana. Artefak yang bisa mengubah energi magis pasangan pemakainya menjadi milik pengguna utama. Namun, ada banyak keterbatasan. Dalam permainan, Circular Dance sangat penting bagi para penyihir yang haus akan mana. Tapi dalam kenyataan, penggunaan artefak ini berbahaya, orang yang menjadi pemasok mana akan benar-benar tak berdaya, hanya berdiri tak bisa melawan, sementara musuh bisa menyerang kapan saja. Di dunia nyata, siapa yang mau mengorbankan dirinya jadi baterai hidup bagi Alon? Dengan jarak rantai yang tak lebih dari 1 meter, sulit membayangkan seseorang mau selalu berada di sisinya dalam situasi pertempuran. Maka ia hanya mengambilnya sekarang, bukan untuk bertempur, melainkan untuk mengisi kekuatan sihir tertentu, Footsteps of the Past, yang memang membutuhkan mana dari orang lain. Sementara Evan dan Basiliora masih bertengkar, Alon berkata tenang, ini labirin. Mereka menatap sekeliling. Puluhan jembatan batu melintang, tersusun seperti teka-teki raksasa. Jurang di bawahnya dipenuhi monster gunung beku. Namun Alon tetap santai. Ia tahu jalan keluar. Rahasia tempat ini sederhana. Dari awal masuk, cukup terus ke kanan, maka pasti keluar di ujungnya. Evan menatapnya heran, namun akhirnya hanya mengangkat bahu. Aku lupa. Lebih baik berhenti bertanya, dan menerima saja semua ini. Senyum tipis muncul di wajah Alon, melihat sikap Evan yang tak berubah. Di dalam saku dadanya, Blackie mengeluarkan suara pelan. Meow. Tak lama kemudian, mereka keluar dari labirin itu dan menaiki kereta menuju Caliban. Setelah perjalanan sebulan penuh, Alon akhirnya tiba kembali di kota itu. Ia menata rencananya, mencapai peringkat kelima, mencari jawaban dari Kilrus tentang Horizon dan Reversal of Heaven, lalu pergi ke koloni untuk memperbaiki permata ruby pada kaum Dragonkin. Namun pikirannya terus terganggu oleh satu kata yang ia dengar berulang kali. Aberration. Kata itu seperti duri yang menancap, mustahil diabaikan. Sama seperti perasaan aneh yang muncul setiap kali ia mendengar kata air. Tiba-tiba, Master. Seseorang menubruknya begitu ia turun dari kereta. Lengan kecil memeluk pinggangnya erat, bahkan Blackie ikut bersuara aneh dari saku dadanya. Seorang. Alon menatap heran. Dengan wajah penuh semangat, seorang menempelkan pipinya pada Alon. Master. Sudah lama sekali. Alon membelai kepalanya lembut, meski dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa seorang bisa ada di Caliban. Sementara itu, jauh di barat laut, di sebuah rumah kecil di tepi hutan, dua orang duduk berhadapan. Tousan Yarais, pejuang dari Barbar Utara, menatap seorang gadis berambut perak panjang, telinga rubah besar terkulai di kepalanya. Ekspresinya datar, nyaris tanpa emosi. Apa aku tamu yang tak diundang? Tanya Tousan Yarais canggung. Tidak, jawab gadis itu singkat. Kau diterima. Ia adalah Historia, sang pendekar pedang, salah satu dari 7 petarung terkuat. Mereka berbincang sebentar tentang kehidupannya yang menyendiri. Tousan Yarais kemudian menyampaikan alasan kedatangannya, pertemuan dengan seseorang bernama Eliban, sosok misterius yang tidak seharusnya ada. Historia mendengarkan dengan wajah tenang, hingga ia mendengar nama itu. Elib. Belum sempat Tousan Yarais menyelesaikan ucapannya, Historia berdiri mendadak. Kursinya terjungkal ke belakang. Matanya melebar, telinganya tegak, ekornya bergoyang penuh kegelisahan. Untuk pertama kalinya, Tousan Yarais melihat emosi jelas di wajahnya. Dia pasti mengenalnya. Pikirnya yakin. Namun Historia hanya menjawab pelan, aku hanya tahu namanya. Kalau begitu, kenapa reaksimu seperti itu? Bukannya menjawab,
Historia menyebut satu nama lain. Alon. Tousan Yrais terbelalak. Historia mengulang, matanya berkilat penuh antisipasi. Apakah kau tahu sesuatu tentang Alon Palatio? Untuk pertama kalinya, Tousan Yrais melihat ekor Historia bergoyang-goyang tak bisa diam, seolah hatinya dipenuhi rasa berdebar. Tousan Yrais sudah cukup lama berinteraksi dengan Historia. Namun, meski sering bertemu dengannya, ia sadar dirinya sebenarnya tak tahu banyak tentang wanita itu. Banyak pertanyaan yang kerap muncul di benaknya, mengapa seorang bisfok dari negeri timur justru memakai nama Historia, nama yang sama sekali tidak berhubungan dengan bangsanya. Mengapa ia memilih hidup menyendiri di hutan kecil ini, padahal dengan kekuatannya ia bisa hidup dengan nyaman di kerajaan manapun, bahkan di tanah kelahirannya sendiri. Namun kali ini, hanya ada satu hal yang benar-benar membuatnya penasaran. Alon Palatio. Gumam Tousan Yrais dengan heran. Historia menatapnya dengan mata penuh keseriusan. Ya, kau tahu dia. Nama itu asing bagi Tousan Yrais. Wajar saja, Alon adalah sosok yang selama ini tersembunyi di balik pegunungan salju. Bahkan nama Eliban baru ia ketahui setelah dirinya kalah darinya, terpaksa turun gunung, dan merenungkan kekuatan luar biasa yang ia saksikan. Ia mengernyit, mencoba menautkan benang merah. Aku bertanya tentang Eliban. Kenapa tiba-tiba kau menyebut Alon Palatio? Historia, tanpa bergeming, mengulanginya. Jadi, kau tahu sesuatu tentang Alon Palatio? Tidak, jawab Tousan Yrais jujur. Ekor Historia yang semula bergerak lincah tiba-tiba terkulai, wajahnya tampak murung. Pemandangan itu membuat Tousan Yrais kaget. Baru kali ini ia melihat Sword Sein yang biasanya dingin dan tak berperasaan menunjukkan reaksi sedemikian jelas. Ia tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Apakah Alon Palatio orang yang sangat penting bagimu? Namun Historia menolak menjawab, menundukkan kepala sambil berkata, kalau kau tidak tahu, lupakan saja. Kebingungan menyelimuti Tousan Yrais. Ia datang untuk menanyakan tentang Eliban, tetapi justru terseret ke dalam misteri lain yang lebih besar, hubungan Historia dengan Alon Palatio. Menyadari tak akan mendapat jawaban langsung, ia memutuskan jalan lain. Kalau begitu, biarkan aku yang mencari tahu tentang dia, ucapnya akhirnya. Mata Historia kembali berbinar, telinga yang semula terkulai sedikit terangkat. Benarkah? Tousan Yrais mengangguk mantap. Rasa penasarannya terhadap Eliban memang besar, namun reaksi Historia terhadap nama Alon jauh lebih menggugah hatinya. Ia bertekad mencari tahu lebih banyak. Kalau aku menemukan sesuatu, maukah kau menceritakan sedikit tentangnya kepadaku? Historia terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. Baiklah. Janji. Tekan Tousan Yrais. Janji. Dengan itu, ia bangkit, tekadnya semakin kuat. Di tempat lain, suasana sangat berbeda. Seorang menyambut Alon dengan penuh semangat, bahkan langsung menyambar Blackie dari dadanya. Wah, ayo terbang, teriaknya riang sambil melemparkan kucing kecil itu ke udara. Meow, lebih tinggi lagi. Meow. Seolah tak ada habisnya, seorang terus melempar Blackie seperti mainan. Sementara itu, Alon hanya menghela napas, menyaksikan dengan wajah pasrah bagaimana kucing malang itu pasrah dalam genggaman gadis penuh energi tersebut. Setelah puas, seorang akhirnya menaruh Blackie kembali di dada Alon. Kucing itu langsung menyelinap masuk, seakan bersumpah tak akan keluar lagi. Seorang, kenapa kau ada di sini? Tanya Alon akhirnya. Aku datang untuk menemui Master. Jawabnya polos. Bukan karena ada sesuatu yang terjadi. Tidak, aku hanya ingin bertemu dengan Master. Ia berkata sambil mengibaskan ekornya penuh semangat, seakan mengharapkan pujian. Alon sempat merasa bersalah, jika ia tahu,
ia bisa saja menemuinya langsung saat kembali ke wilayah Markis. Tapi seorang tampak justru bahagia. Lebih bagus begini. Berarti aku bisa ikut perjalanan sampai ke koloni. Keceriaannya membuat Alon tersenyum. Malam itu, keduanya mengobrol seperti ayah dan anak yang lama berpisah, sebelum beristirahat di penginapan masing-masing. Perjalanan bersama pun dimulai. Anehnya, perjalanan itu jauh lebih tenang dari yang Alon bayangkan. Basiliora memilih bersembunyi di dalam cincin sejak hari pertama karena trauma setelah dipakaikan gaun oleh seorang, sementara Blackie menolak keluar sama sekali. Akibatnya, perjalanan terasa sunyi dan damai, hanya diwarnai percakapan kecil atau tawa ringan seorang yang sesekali tertidur di pangkuan Alon. Alon mengusap lembut telinga gadis itu, menyadari betapa besar kepercayaannya. Kehangatan aneh meresap ke dalam hatinya, seperti seorang ayah yang tengah menjaga putrinya. Namun kedamaian itu mendadak terusik. Saat memeriksa kondisi tubuh rohaninya, ia menyadari sesuatu yang baru. Ada sebuah kekuatan asing, samar, berwarna kelabu, yang tak pernah ada sebelumnya. Apa ini? Pikir Alon dengan dahi berkerut. Sementara itu, jauh di utara, tanah barbarian kembali bergolak. Desas-desus hilangnya Luraka, pemimpin spiritual suku-suku utara, justru diiringi dengan serangan yang semakin brutal. Di dalam gua besar yang sakral, Turtur, kepala baru suku Blutus, bersujud di hadapan seorang wanita, Yutia Bludia. Ia menuntunnya ke dalam ruang upacara, di mana sebuah patung raksasa berdiri megah, mengenakan mantel hitam dan topeng tulang merah. Ratusan barbarian berlutut di hadapannya, namun rasa takut masih jelas terlihat di wajah mereka. Yutia tersenyum samar, lalu menatap Turtur. Apakah kau takut aku akan mengubah kalian semua menjadi kolam darah? Turtur terdiam, lalu menjawab dengan jujur, ya. Namun Yutia justru tersenyum lebih lembut. Terima kasih. Aku tak berniat membunuh kalian. Selama kalian menyembah dia, maka kalian adalah orang-orang yang harus kulindungi. Kebingungan memenuhi hati Turtur. Siapa yang kau maksud? Yutia menatapnya dengan mata berkilat fanatisme. Kalian semua, baik itu para barbarian, ksatria, bahkan Dewa Sironia sekalipun. Selama untuk dia, aku akan melindungi kalian. Lalu, siapa nama sosok yang kami sembah? Tanya Turtur hati-hati. Dengan senyum penuh keyakinan, Yutia menjawab. Mulai sekarang, dia akan dikenal sebagai pemangsa bintang. 2 minggu kemudian, Alon akhirnya tiba di kediaman Markis Palatio. Kita sampai. Seru seorang penuh semangat, telinganya tegak dan matanya berbinar. Alon, yang sambil mengusap lembut telinganya, hanya tersenyum samar. Namun begitu melihat patung besar di gerbang depan, seorang langsung berseru kagum. Wah, patung master sudah berubah. Alon hanya mendengus kecil, merasa sedikit malu melihat sosok patung dirinya yang kini tampak semakin megah, lengkap dengan tanduk. Tiba-tiba seorang menepuk tangan, seolah baru mengingat sesuatu. Oh iya, Master. Aku dengar rumor, katanya Master bisa pakai petir. Benar enggak? Alon menatapnya sekilas selalu terkekeh. Tidak lama, tapi ya, aku bisa. Beneran? Iya. Wah, keren banget, serunya sambil memeluk Alon erat. Alon bingung. Apa yang keren dari itu? Karena sama kayak kekuatanku. Jawab seorang polos. Alon terdiam sejenak. Memang jika dilihat secara garis besar, kekuatan mereka serupa. Ia pun mengangguk. Kalau begitu, aku mengerti. Makanya aku suka. Rasanya kita jadi makin dekat. Serunya dengan ekor yang bergoyang cepat. Alon hanya tersenyum tipis, membiarkannya berbahagia dengan caranya sendiri. Begitu masuk ke dalam, mereka disambut oleh pemandangan tak terduga. Seekor bisman berlari menghampiri kereta dengan wajah panik. Alon mengenalinya, Lime,
Sekretaris Seolrang. Lady Seolrang. Bagaimana bisa Anda kabur seenaknya begitu? Teriak Lime dengan napas terengah. Alon menoleh ke arah Seolrang. Baru saja ia bersandar manja di dadanya, kini gadis itu malah pura-pura sibuk menoleh ke samping, telinganya merunduk waspada. Alon tak kuasa menahan tawa kecil. Tak lama kemudian, lebih dari 30 bisman lain berkumpul. Lime menjelaskan dengan nada pasrah bahwa Seolrang seharusnya berada dalam misi diplomatik ke kerajaan Ashtalon, namun tiba-tiba lenyap setelah mendengar kabar Alon berada di Caliban. Saat Alon menoleh lagi, Seolrang malah bersiul pelan, meski tidak benar-benar bisa bersiul, hanya hembusan udara yang lemah. Alon menghela napas kecil dan akhirnya menasehatinya. Untuk sementara, ikut dulu bersama Lime. Aku akan segera menyusul ke koloni. Seolrang sempat cemberut, tapi begitu Alon menambahkan, nanti kita pergi jalan-jalan berdua, ekornya langsung bergoyang girang. Janji ya, Master. Serunya sambil menarik Lime keluar lewat jendela. Suara sekretarisnya yang berteriak panik memudar bersama bayangan mereka. Alon hanya bisa duduk kembali sambil bergumam, memang gadis yang ceria. Begitu suasana tenang, dua makhluk lain yang selama ini bersembunyi akhirnya keluar. Blackie melompat dari dada Alon dengan meongan panjang, sementara Basiliora berhamburan keluar dari cincin. Kukira aku bakal mati bosan. Teriak Basiliora. Meo, sahut Blackie. Entah bagaimana, kali ini keduanya justru kompak mengeluh bersama, layaknya sahabat lama. Alon hanya menggeleng sambil membiarkan mereka ribut. Keesokan harinya, Alon kembali ke penelitian sihir bersama Penia. Saat ia mengecek energi dalam tubuhnya, ia terkejut mendapati Ancient Divinity kembali tumbuh, bersamaan dengan kekuatan Kalanen yang semakin besar. Apa Silly benar-benar bekerja keras sampai seperti ini? Pikirnya. Namun, rasa penasaran itu hanya sebentar. Penia tampak lebih bersemangat daripada dirinya sendiri. Dengan mata berbinar, ia meneliti kekuatan Alon dari dekat, bahkan sampai tanpa sadar berdiri hanya beberapa sentimeter darinya sebelum tiba-tiba mundur dengan wajah gugup. Alon menatap heran, tapi Penia hanya tertawa canggung. Tidak, hanya merasa harus mundur saja, hehe. Tatapannya sempat melirik ke dadanya, tapi ia tidak menanyakan lebih jauh. Hari berikutnya, setelah menyelesaikan latihan, Alon dikejutkan oleh pertanyaan Evan. Markis, apakah Kalanen hanya dewa petir? Atau juga dewa ksatria? Alon mengernyit. Apa maksudmu? Evan menjelaskan bahwa beredar rumor di Caliban bahwa Kalanen kini dianggap sebagai dewa ksatria. Alon terdiam. Dewa ksatria? Gumamnya dengan wajah penuh tanda tanya. Malam itu, Hidan masuk ke rapat bulan biru melalui bola sihir. Namun begitu tersambung, ia langsung disambut percakapan aneh antara Yutia dan Seolrang. Biarkan aku lihat juga. Tidak boleh. Aku bilang biarkan aku lihat. Kalau kau pakai sembarangan, aku akan laporkan pada Master. 3 kali sebulan. 10 kali. 7 kali. 10 kali. Hidan hanya bisa tertegun mendengarkan negosiasi absurd itu, tidak tahu harus menanggapi apa. Pertemuan Blue Moon berlangsung dengan suasana yang tak biasa. Seolrang dan Yutia terlibat adu mulut sengit, memperdebatkan berapa kali mereka boleh menggunakan artefak untuk mengintip sang tuan. Yutia, aku tahu kau pernah melihat Master saat tidur. Seru Seolrang dengan pipi menggembung. Itu hanya imajinasimu, jawab Yutia dingin, meski tatapannya tampak sedikit gelisah. Kalau begitu, bagaimana dengan saat Evan memujimu di depan Master? Aku melihat kau tersenyum. Kau salah. Perdebatan berlanjut, membuat Hidan yang kebetulan sudah terhubung ke rapat itu merasa sangat tidak nyaman. Ia tahu betul, kalau Yutia sampai sadar bahwa dirinya mendengar percakapan memalukan itu, nyawanya bisa terancam.
Namun ia juga tak bisa keluar begitu saja, karena suara sihir yang terputus pasti akan ketahuan. Saat seorang hendak membuka rahasia lebih jauh tentang kebiasaan Yutia, tiba-tiba, baik, 8 kali. Yutia menyerah, membuat seorang bersorak kecil, merasa menang. Hidan terbelalak. Dari percakapan yang ia dengar, ia mulai menyadari kebenaran mengejutkan, Yutia yang selama ini dikenal penuh pengabdian, ternyata tak jauh dari seorang pengintai rahasia, atau bahkan, stalker. Sayangnya, keberuntungannya habis ketika kendali mana di kristal bolanya goyah. Suara sihir yang khas terdengar, membuat seorang dan Yutia serentak menoleh. Hidan buru-buru menunduk, berdoa agar tidak dihukum. Namun sebelum ketegangan itu pecah, Rin muncul, mengalihkan perhatian keduanya. Disusul Deus, yang datang dengan wajah muram. Ada sesuatu yang menyedihkan terjadi, kata Deus pelan. Sejak saat itu, rapat berubah fokus. Meski begitu, Hidan sempat menangkap pandangan Rin yang berbisik tanpa suara, nanti ceritakan apa yang tadi dibicarakan seorang dan Yutia. Keesokan harinya, Alon mendapat penjelasan mengapa keyakinan terhadap Kalanen tiba-tiba berkembang pesat. Ternyata, di garis depan utara, Reinhardt pernah menggunakan kekuatan Kalanen. Para ksatria yang menyaksikan hal itu mulai menganggapnya sebagai dewa para ksatria. Alon sempat meragukan logika itu, tapi setelah mendengar Evan, ia mulai memahami. Bagi ksatria yang setia pada disiplin, melihat Reinhardt, yang sebenarnya enggan beribadah, bisa menggunakan kekuatan dewa, menimbulkan keyakinan bahwa mereka pun bisa melakukannya. Jadi begitu asal-muasalnya, pikir Alon. Ia tahu, semakin banyak ksatria yang mempercayai Kalanen, semakin kuat pula kekuatan ketuhanannya. Namun ada risiko. Jika ia sembarangan membagikan kekuatan itu dan penerimanya menyalahgunakannya, dialah yang akan menanggung akibatnya. Alon sempat menimbang untuk berdiskusi langsung dengan Kalanen, tapi ia tidak bisa menghubunginya kecuali Dewi itu sendiri yang muncul. Akhirnya, ia mengalihkan perhatian pada tugasnya bersama Penia. Di ruang kerja tambahan Penia, mereka melakukan ritual untuk mengisi artefak Footsteps of the Past. Dengan kekuatan mana luar biasa milik Penia, proses yang biasanya memakan waktu sebulan selesai hanya dalam 1 menit. Alon tak bisa menutupi rasa iri pada bakat alaminya yang luar biasa. Namun saat cincin itu menyala dan artefak terisi penuh, cahaya putih menyelimuti pandangan Alon. Saat kesadarannya pulih, ia sudah berdiri di hadapan Kilrus dan seekor naga hitam raksasa. Sebelum memulai pelatihan, Alon menanyakan pertanyaan yang telah lama ia simpan. Ia menceritakan pengalamannya di Horizon dan bertanya apa sebenarnya tempat itu. Kilrus terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Itu adalah ciptaan sahabat dekat Palayon, manusia agung yang pertama kali menyebarkan sihir di dunia ini. Satu-satunya penyihir dalam sejarah, yang menguasai teknik reversal. Alon terdiam lama setelah mendengar penjelasan Kilrus. Perlahan ia membuka mulut. Orang yang pertama menyebarkan sihir. Kilrus mengangguk tenang. Seperti yang kau duga, dialah orang pertama yang menciptakan sekaligus menggunakan sihir. Dan teknik yang ia gunakan adalah Reversal of Heaven. Kilrus kembali mengangguk. Tatapannya mantap, seakan ingin menegaskan kebenaran yang tak terbantahkan. Alon, yang masih ragu, kembali bertanya, tidak ada seorang pun setelahnya yang pernah menggunakan teknik itu. Benar, jawab Kilrus dengan nada pasti. Teknik Reversal of Heaven hanyalah legenda di kalangan penyihir. Penyihir pertama itu hidup di masa jauh sebelum aku masih manusia. Hanya kisahnya yang tersisa. Alon terdiam sejenak. Kau bilang, dia berbeda dengan penyihir lainnya. Ya, jawab Kilrus, kemudian melanjutkan dengan perlahan. Sebagian besar penyihir meninggalkan penerus. Itu tak terelakkan, karena meski pengetahuan penting,
yang paling utama bagi seorang penyihir adalah citra mereka. Namun, penyihir pertama itu tidak meninggalkan penerus. Setelah menyebarkan sihir kepada orang lain, ia menghilang begitu saja. Menghilang. Alon mengulang dengan alis berkerut. Ya, seakan-akan menyebarkan sihir adalah satu-satunya tujuannya. Setelah mengajar 3 murid, ia lenyap. Alon akhirnya mengerti maksud Kilrus ketika menyebutnya penyihir yang tidak biasa. Karena itulah, nyaris tak ada informasi tersisa mengenai teknik Reversal of Heaven. 3 murid yang menyaksikan pun sudah lama tiada, dan mereka tak meninggalkan catatan apapun. Kilrus menatap Alon sambil bergumam, hanya ada satu petunjuk yang tersisa. Jika seseorang yang memiliki teknik itu mencapai horizon, mungkin ia akan mendapatkan jawabannya. Alon mengangkat wajah. Itu berarti, benar, kau memang bisa mempelajari Reversal of Heaven, meski tak mewarisi citra atau apapun dari penyihir pertama itu. Namun, meski mendengar kesimpulan itu, Alon tetap bimbang. Ia masih tidak tahu bagaimana cara mempelajarinya. Jadi aku harus menggunakan semua yang kupelajari sejauh ini, pikirnya. Lalu ia bertanya lagi, hanya untuk memastikan. Tak ada cara lain untuk mengetahui lebih banyak tentang penyihir pertama itu. Kilrus menghela napas. Secara logis, tidak ada. Tapi kalau berpikir optimis, mungkin para dewa tahu sesuatu. Hanya saja, aku tak tahu berapa banyak dewa yang pernah melihat penyihir pertama itu dan masih hidup. Mendengar kata dewa, Alon jatuh dalam lamunan. Namun Kilrus menepuk pundaknya. Baiklah, cukup bicara. Kita lanjutkan lagi. Sekejap kemudian, Alon kembali menghadapi serangan dahsyat naga hitam itu. Dan tepat 5 detik setelahnya. Alon membuka mata di ruang kerja Penia, wajahnya hampa. 2 minggu berikutnya, Alon menjalani rutinitas yang sama, meneliti sihir bersama Penia, dan sekali sehari meminjam mana milik Penia untuk masuk ke dalam Footsteps of the Past demi melawan Kilrus. Oh, kau sudah sadar? Tanya Penia. Berapa lama kali ini? 19 detik. Alon mendesah panjang. Lumayan lebih lama. Ya, dulu kau bahkan tak sanggup bertahan 4 detik, jawab Penia sambil tersenyum. Namun, meski terus berlatih dengan berbagai strategi, hasilnya tetap sama, kekuatan Kilrus terlalu jauh di atasnya. Setiap kali Alon menemukan celah, naga hitam itu selalu menanggapi dengan serangan baru yang lebih mematikan. Meski begitu, aku banyak belajar tentang bagaimana menggunakan Blackie, tentang sinkronisasi, pikir Alon. Tapi kemenangan tetap tak kunjung datang. Suatu hari, sepulang dari latihan, Alon membuka pintu kantornya dan tertegun. Di sana, Basiliora sedang berdiri dengan wajah penuh percaya diri, sementara di depannya, Dewa Laut yang biasa disebut si King God, menggeliat lincah seperti anak kecil yang penasaran. Ulangi setelahku. Aku adalah pelayan Basiliora. Pelayan. Aku, pelayan. Alon mengerutkan kening. Apa yang sedang kau lakukan? Latihan hierarki. Memangnya perlu? Itu mutlak perlu. Saat itu juga, Evan masuk, dan pemandangan aneh itu langsung membuatnya terdiam. Basiliora, tanpa rasa malu, malah berseru, sekarang, King Serpent, tunjukkan kekuatanmu. Serang dia. Dewa Laut itu menurut, tubuhnya membesar seperti ular raksasa. Namun sebelum benar-benar menyerang, Evan mengeluarkan sepotong daging kering dari sakunya. Hei, King Serpent. Mau ini? Tanyanya sambil menggoyangkan daging itu. Mata Dewa Laut langsung berbinar. Dalam sekejap ia beralih, menempel di hadapan Evan dengan tatapan penuh harap. Aku akan memberimu kalau kau menyerang Basiliora dulu, kata Evan tenang. Dan benar saja, dengan antusias, King Serpent berbalik, membelit Basiliora yang langsung menjerit histeris.
Ak, aku tuanmu. Bukan dia. Lepaskan aku. Alon hanya memegangi pelipisnya, heran melihat basilis agung itu diperlakukan layaknya anjing peliharaan. Sementara Evan, dengan santai, menepuk kepala King Serpent yang kini melahap daging keringnya dengan riang. Ngomong-ngomong, Lord Marquis, ujar Evan ringan, bukankah kau bilang ingin pergi ke koloni? Harusnya sebentar lagi, bukan? Alon mengangguk. Ya, kita berangkat 3 hari lagi. Namun dalam benaknya, ia teringat ucapan Kilrus. Mungkin para Dragonkin juga tahu sesuatu, ia pun mulai merencanakan untuk bertanya pada mereka. Keesokan harinya, Rin datang berkunjung ke kediaman Palatio. Halo, Godfather. Aku mampir sebentar sebelum ke koloni. Alon menyambutnya dengan senyum tipis. Namun ia menyadari, mata Rin tidak menatap wajahnya, melainkan sebuah bros merah di dadanya, hadiah dari Yutia. Gadis itu tersenyum samar, seolah menyimpan sesuatu. Sementara itu, jauh di tempat lain, bekas kota kerajaan Farnos telah berubah menjadi gurun tandus. Negeri yang dulu makmur kini hanyalah puing-puing suram. Di tengah kehancuran itu, seorang pria berjubah hitam berjalan perlahan, kalung dan ornamen hitam berderik mengikuti langkahnya. Ia berhenti di reruntuhan ibu kota yang dulu megah, kini hanya bayangan masa lalu. Lama tak berjumpa, katanya pelan. Dari tangga istana yang hancur, muncul sosok lain dengan senyum sinis, Agu, monster yang menghancurkan Farnos dengan tangannya sendiri. Keduanya bertukar kata. Agu memamerkan kekuatan barunya dengan meneteskan cairan hitam yang seketika merubah tanah tandus menjadi dunia bayangan penuh makhluk-makhluk grotes. Pria berjubah hitam itu hanya berkomentar datar. Jadi kau bahkan menanamkan sifat ke dalam pasukanmu. Agu tertawa puas. Benar. Kau tahu, aku masih bertanya-tanya, kenapa kau menolongku? Kita bahkan tak punya hubungan. Pria itu terdiam sejenak sebelum tersenyum samar. Menyebutnya menolong memang bisa. Tapi sebenarnya, ini penting bagiku. Ia kemudian berbalik, meninggalkan pesan singkat. Sebuah gerbang aneh akan terbuka di gurun. Datanglah ke sana. Agu mengernyit. Apa yang ada di sana? Bukan sesuatu yang ada, tapi sesuatu yang akan datang. Suara terakhirnya, lirih, hampir tak terdengar, tubuh dari Grid. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Agu dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Meskipun baru kembali dari ekspedisi utara, suasana hati Reinhardt sedang sangat baik. Hal itu tidak lain karena ia berhasil memperoleh kekuatan ilahi Kalanan, kekuatan sang penerima petir. Meski imannya tidak sempurna, ia kini mampu menggunakan kuasa itu. Baginya, ini adalah pencapaian besar. Sebuah kekuatan yang sejak lama ia dambakan. Tentu saja, Reinhardt sadar bahwa kekuatan itu belum cukup untuk mengalahkan Deus Makalian, yang sudah berada jauh di depan. Namun semangatnya tidak surut sedikit pun. Ia menyadari bahwa semakin dalam keyakinannya, semakin besar pula kekuatan yang dapat ia panggil. Artinya, ia masih bisa tumbuh lebih jauh lagi. Kesadaran itu membuatnya begitu bersemangat, andaikan saja tidak ada seseorang yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Orang itu adalah Deus Makalian sendiri. Reinhardt terperangah mendapati Deus membawa tempat tidurnya dan bersiap tidur di kamar yang sama. Kekesalan meledak dalam diri Reinhardt. Bukan hanya karena kamarnya dijajah, tetapi karena sejak kembali dari ekspedisi, Deus terus menirunya. Mulai dari rutinitas bangun tidur, berdoa, sarapan, berlatih, hingga tidur siang, semuanya ditiru tanpa henti. Bahkan setiap kali Reinhardt menggunakan kekuatan ilahi, Deus hanya menatapnya dengan dingin, seolah kekuatan itu seharusnya menjadi miliknya. Tatapan itu penuh iri, dengki, dan pengkhianatan. Beban mental itu membuat Reinhardt hampir gila.
Ia akhirnya berteriak agar Deus berhenti, tetapi jawaban yang ia terima hanyalah ucapan singkat, "Selamat malam." Deus lalu berbaring santai, tak terganggu sedikit pun. Reinhardt pun menjerit frustasi, bahkan sempat berpikir untuk memohon kepada Markis Palatio agar memberi Deus kekuatan juga, jika itu bisa menghentikan kegilaannya. Sementara itu, di tempat lain, Rin baru saja tiba di wilayah Markis Palatio. Alon langsung bersiap melakukan perjalanan menuju koloni, tujuan yang kebetulan sudah ia rencanakan sebelumnya. Namun kali ini, Penia ikut serta. Awalnya Penia beralasan ingin meneliti lebih banyak soal Dance of Connection dan Footsteps of the Past. Namun Alon memaksa, karena ia memang membutuhkan Penia agar bisa menggunakan Footsteps of the Past setiap hari. Untuk membujuknya, Alon menunjukkan sebuah gauntlet misterius. Begitu melihat artefak itu, terutama saat Alon mengaktifkannya hingga menyebarkan asap hitam dan membekukan udara, Penia langsung terpikat. Keinginannya untuk menolak berubah menjadi antusiasme penuh. Mereka pun berangkat. Di perjalanan, Rin bercerita tentang sebuah reruntuhan baru yang menarik perhatiannya di koloni. Alon, yang mengenal baik banyak reruntuhan dari pengalamannya di Psychedelia, merasa asing. Ini bukan reruntuhan yang ia ketahui sebelumnya, dan itu membuatnya waspada. 3 minggu berlalu sejak mereka meninggalkan Marquisate, dan sudah 4 hari mereka menyeberangi gurun bersama kafilah pedagang menuju koloni. Malam itu, di bawah cahaya bintang, Alon kembali bertemu dengan Kalanen. Mereka berbicara tentang munculnya sebuah otoritas ilahi baru yang entah bagaimana terkait dengannya. Kalanen tampak heran, sebab lahirnya otoritas baru membutuhkan puluhan bahkan ratusan orang beriman, atau seorang makhluk luar biasa yang setara dengan dewa. Hal itu terasa janggal, apalagi Alon sendiri tidak merasa melakukan sesuatu untuk menimbulkan otoritas itu. Namun sebelum lebih jauh membahas, waktu Kalanen habis, dan ia pergi dengan senyum cerah, meninggalkan Alon dalam kebingungan. Di dalam kereta, Penia tampak asyik memeluk bongkahan es besar yang ia panggil demi melawan teriknya gurun. Evan, Basiliora, dan Blackie ikut bersenang-senang di sekitarnya. Alon, yang mengingat penderitaannya saat menyeberangi gurun di masa lalu, mengakui bahwa kehadiran Penia benar-benar membuat perjalanan kali ini lebih nyaman. Namun kedamaian itu pecah ketika Damuda, pemimpin kafilah, melihat sesuatu aneh di kejauhan, sebuah gerbang misterius di antara tebing gurun. Saat mencoba mengalihkan arah, seorang pria muncul entah dari mana, berdiri di depan kafilah. Ia bertelanjang dada, menampilkan bekas luka berbentuk humanoid di dadanya, dengan mata abu-abu gelap yang menatap dingin. Dari jarinya menetes cairan hitam yang jatuh ke pasir, membentuk gelombang pekat yang segera memunculkan ribuan makhluk menyeramkan. Dalam sekejap, kafilah dilanda kekacauan. Jeritan dan tubuh hancur memenuhi udara. Alon keluar dari kereta, wajahnya tegang melihat pemandangan mengerikan itu. Ia tahu hanya ada satu makhluk yang mampu melakukan fenomena seperti ini. Dan ketakutannya terbukti benar. Dari balik gerbang, muncul seorang pria dengan senyum penuh kebengisan. Dia adalah salah satu dari 4 kekuatan besar, penguasa para gas dunia bawah. Dia adalah Agu Egui. Klam, seorang veteran 10 tahun dari pasukan bayaran lumber, tidak mampu memahami apa yang terjadi di hadapannya. Hanya beberapa detik lalu, temannya yang masih tertawa bersamanya kini melayang di udara, ususnya terburai keluar. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan menyelimutinya. Tidak ada wujud musuh, tidak ada bayangan, hanya tubuh yang hancur terpotong-potong seolah dimakan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Darah yang mengucur mengenai kepala Klam membuatnya sadar bahwa semua ini nyata. Langkah-langkah aneh tanpa rupa mulai tercetak di genangan darah. Perlahan mendekat ke arahnya. Klam memejamkan mata, menunggu ajal. Namun alih-alih mati, ia merasakan sesuatu yang berbeda.
Ketika membuka mata, ia melihat mahkota emas bercahaya di atas kepalanya, lalu puluhan mahkota lain terbang melintasi udara, membentuk struktur raksasa. Di baliknya berdiri seorang gadis berambut biru, Penia Crisine, wakil Master Menara Biru. Dengan tongkat sihir di tangan, ia mengetukkan ujungnya, dan dunia berubah kelam. Matahari yang menyinari padang pasir sirna, cahaya emas meredup, dan barisan makhluk menjijikkan bermunculan, tertusuk mahkota emas. Tubuh-tubuh cacat, usus terburai, daging menggerogoti dirinya sendiri, makhluk-makhluk neraka yang bahkan membuat kelam, yang terbiasa dengan kekejaman, ingin muntah. Di ujung pemandangan mengerikan itu berdiri seorang pria. Pada dadanya, wajah manusia menempel layaknya jantung. Dialah Agu, penguasa gas, salah satu dari 4 kekuasaan besar. Penia gemetar, memanggil Alon, "Ma Markis, apa yang harus kita lakukan? Ini gila." Alon menarik napas dalam, menimbang situasi. Kehadiran Agu bukanlah hal yang seharusnya terjadi di tempat ini. Bahkan Rin yang mencoba menahannya dengan mahkota emas sudah tertekan hingga kelelahan. Aura dari sosok itu membuat seluruh rombongan nyaris lumpuh. Kemudian Agu membuka mulut dengan senyum menyeringai. "Serahkan gadis itu, dan aku akan pergi." Kalimat itu membuat Rin semakin pucat. Ia tahu tujuan Agu, menelannya untuk merampas libreri. Mahkota emasnya gagal membentuk gerbang Pluto karena daging-daging Agu yang menusuk formasi, mematahkan rencana terakhirnya. Pilihan satu-satunya adalah mengorbankan diri demi memberi kesempatan Alon melarikan diri. Ia bahkan menyiapkan mahkota emas yang akan menusuk kepalanya jika kesadarannya goyah. Namun tepat sebelum ia berbicara, Alon menatap Agu dengan wajah tanpa ekspresi. "Aku menolak." Nada dinginnya membuat Agu terhenti sejenak. Tapi kemudian wajah Agu berubah muram. "Kalau begitu, mati." Dalam sekejap, Agu sudah berada di depan Alon, meninju dadanya hingga menembus jantung. Tubuh Alon meledak bersama pasir dan darah. Rin menjerit, terseret ke dalam bayangan masa lalunya, ingatan keluarganya yang mati, dosa yang menghantuinya. Suara Grit berbisik di telinganya, membujuknya menerima kekuatannya. Namun sesuatu menghentikan semuanya. Agu, yang menusuk jantung Alon, tiba-tiba terhuyung, wajahnya meringis kesakitan. Kepala Alon sempat dihancurkan pukulan, tapi kembali pulih seakan tak terjadi apa-apa. Di pundaknya, seekor makhluk hitam kecil, Blacky, bersinar terang, lalu menyatu dengannya. 2 tanduk muncul di kepala Alon, tubuhnya dipenuhi energi yang berderak-derak. "Fusion," katanya tenang. Itu adalah teknik yang lahir dari risetnya bersama Penia, kemampuan Blacky menyerap kekuatan sihir sekaligus kekuatan ilahi. Dengan menggabungkannya, lalu mengenakan bentuk Dewa Petir Kalanan, tubuh Alon berevolusi. Meretih. Petir biru melesat, matanya menyala tajam menatap Agu. Kini, sosoknya bukan lagi sekadar penyihir. Ia telah berubah, menjadi metamorfosis ilahi, penguasa petir yang dibangun dari sinergi sihir dan kekuatan dewa. Di dunia abu-abu yang sunyi, tatapan mata biru berkilat itu kini mengarah lurus pada Agu. Dunia kelabu seakan membeku. Lalu, tiba-tiba, Alonlah yang bergerak lebih dulu. Dengan kecepatan yang bahkan Agu terlambat menyadarinya, Alon menghantam perut lawannya dengan tendangan keras. Koaang! Tubuh Agu melesat jauh seperti peluru meriam. Petir yang menyelubungi Alon meledak ke segala arah, membakar sekitarnya, membentuk siluet sayap raksasa. Para pedagang dan tentara yang masih selamat ternganga, mata mereka berkilat penuh harapan. Alon tidak berhenti. Ia mengangkat tangannya ke langit abu-abu. Pas, petir raksasa terkumpul, berderak, seolah hendak melahap segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dalam sekejap, dunia kelabu retak, langit dan bumi terbelah. Hukuman ilahi, Tianfa.
Kilatan maha besar itu menghantam Agu, yang tengah terlempar di tanah. Dunia abu-abu seketika berubah putih menyilaukan. Bumi berguncang, udara bergemuruh. Ketika pandangan kembali, mereka melihat celah berbentuk kerucut mengoyak tanah kelabu. Namun di dalam kawah besar itu, suara sinis terdengar. "Hah, ini melampaui harapanku." Agu berdiri, tubuhnya penuh luka, tetapi tidak satu pun cukup parah untuk menjatuhkannya. Ia menatap Alon sambil menyeringai. Rin, yang terpaku sejak tadi, mengerutkan kening. Alon sendiri tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dalam hati ia tahu, seperti yang kuduga, ini tak cukup. Agu terlalu kuat. Dia adalah pemimpin salah satu dari 4 kekuatan besar, musuh yang di dunia Psychedelia hanya bisa dihadapi saat protagonis dan sekutunya sudah berada di puncak kekuatan. Lebih buruk lagi, Agu kini tampak dipengaruhi oleh kekuatan Grid. Wujud gas yang dipanggilnya terlalu menjijikkan, berbeda dari bentuk asli di dalam game. Luka humanoid di dadanya juga bukti akan perubahan itu. Dengan kekuatanku sekarang, aku tak mungkin menjatuhkannya. Agu tertawa pelan. Kau cukup menarik. Baiklah, aku akan menuruti permainanmu sebentar. Ia melambaikan tangan, seolah Alon hanyalah mainan. Namun Alon tidak merasa putus asa. Ia sudah punya rencana. Saat melirik Rin, ia melihat Penia berbisik sesuatu padanya. Alon kembali melesat, tubuhnya diselimuti petir. Agu hanya berdiri santai, seakan menantang. Petir ilahi Alon memang perlahan melemah, sedangkan Agu tetap utuh. Tapi justru itulah celah yang ia butuhkan. Dengan kekuatan penuh di kakinya, Alon menghantam Agu sekali lagi. Tubuh musuh itu kembali melesat jauh. Agu masih menyeringai, meremehkan tendangan tersebut. Namun di balik wajah dinginnya, Alon tersenyum tipis. Tujuanku tercapai. Pandangan Agu tiba-tiba bergeser. Dunia abu-abu lenyap, berganti dunia ungu berkilau, Forbidden Gate. Alon ikut terseret masuk. Tanpa ragu, ia menghentikan aliran petir, lalu membentuk segel dengan tangannya. Agu tersentak. Ruang yang utuh mulai retak. Apa? Dunia Forbidden Gate runtuh bagaikan kaca pecah. Panik sesaat melintas di wajah Agu. Ia mencoba menyerang, tapi terlambat. Di atas kepala Alon, terbentuk gerbang hitam raksasa. Pluto, Limited Deployment. Bersamaan dengan itu, suara Rin bergema. Hukuman ilahi. Tangan mekanis kolosal menjulur ke arah Agu. Ia berusaha menghindar, memanggil makhluk-makhluk mengerikan untuk jadi pijakan. Namun pada momen singkat itu, sihir Penia membelit kakinya. Agu merobek ikatan itu dalam sekejap, tapi sudah terlambat. Koang! Tangan Pluto berhasil mencengkeramnya. 6 tangan cahaya muncul di belakang Alon, membentuk segel. Hand Cells. 6 Bindings. Dunia Forbidden Gate runtuh sepenuhnya, tersingkaplah jurang tak berujung. Snowflake Suehua. Agu terjerembab ke dalam kegelapan. Berhenti. Berhenti, Markis. Aku jatuh, 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 ah. Jeritannya terputus ketika tubuhnya ditelan jurang. Penia berlari panik, sementara Alon menghentikan mantranya. Dunia retak mulai kembali seperti semula, seakan waktu terbalik. Setelah memastikan lubang itu tertutup, Alon jatuh terduduk, terengah. Hah, kurasa aku hampir mati tadi. Ho. Jadi bagaimana, Markis? Sempurna, bukan, rencanaku. Penia kembali ceria, meski beberapa saat lalu panik setengah mati. Alon tersenyum kecil. Awalnya aku ragu, tapi memang sempurna. Jelas. Aku sudah menganalisis sihirmu dan menyiapkan semuanya saat mencari Forbidden Gate. Kegagalan itu mustahil. Alon hanya mengangguk, kemudian menoleh pada Rin. Apakah kau baik-baik saja? Rin, yang masih terpaku, mengangguk pelan.
Ya, terima kasih, Godfather. Hanya saja, aku merasa ini belum berakhir. Penia menyela cepat, tenang saja. Dia jatuh ke jurang abis. Tidak ada yang bisa selamat di sana. Namun tatapan Rin tetap suram. Ketika semua hendak keluar dari Forbidden Gate, Penia tiba-tiba berhenti. Ia melangkah maju, lalu mundur lagi dengan wajah bingung. Markis, kurasa mataku menipuku. Alon pun keluar. Dan yang dilihatnya, bukan dunia normal, melainkan dunia hancur, kosong, tanpa kehidupan. Dunia yang sama seperti saat ia bertemu Kilrus. Alon menatap hampa. Apa yang sebenarnya terjadi?